kalimat dalam Al-Quran 77.934 kalimat. Sudah termaktub dalam 114 surat. Kemudian semua ayat yang jadi kesimpulan dari keseluruhan Quran yang ada pada Al-Fatihah itu disimpulkan oleh Allah pada satu ayat yang disebut Bismillah. Muqaddimah penjelasan tentang sejarah kehidupan Imam Syarafuddin An-Nawawi yang ada pada kitab Arba'un An-Nawawiyah atau kitab Arba'in An-Nawawi. Kita akan langsung mengawali dengan abtadi'u fi hadhil kitab bi bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u itu Ustaz mulai sendiri. Nabtadi'u min mutala'ati fi hadhil kitab bi bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah jumpa ya, kalau udah jumpa. Kami mulai mutala'ah kitab ini dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian karena kita mengambil mutala'ah yang dituliskan oleh Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi, maka alangkah arif dan bijaksananya kita sedikit, bukan membantu, sedikit merepresentasikan pengabdian kita atas jasa beliau yang telah mengarangkan kitab Arba'un An-Nawawiyah. Memulainya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Waktu kajian yang lalu kita sudah bahas sepintas tentang bismillah. Kita semua sering baca kitab kan? Sering. Ada nggak satu kitab saja yang kita baca tidak diawali dengan bismillah? Kayak kita ngapain? Ada apa enggak? Belum ketemu satu kitab pun yang diawali tidak dengan bismillah. Kenapa demikian Ustaz? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kullu amrin biwalin walam yubda bizikrillah fahuwa aqta, atau fi ahaditsil akhar kullu amrin bibalin walam yubda bizikrillah fahuwa ibtar. Segala sesuatu yang ingin kalian lakukan atau yang akan kalian lakukan di kehidupan dunia yang tidak diawali dengan menyebutkan nama Allah, maka berkahnya terputus. Berkahnya terputus. Sehingga kita disyariatkan melalui guru-guru kita, saat beliau mau menulis apapun, beliau awali dengan menulis bismillah. Saat mau melakukan apapun, beliau mengawalinya dengan bismillah. Itulah sebab kenapa di semua kitab bismillah selalu paling atas. Kita pun begitu. Rasulullah yang berkata, kullu amrin biwalin wa lam yubda bi dzikrillah fa huwa aqta, maka terputus berkahnya. Sehingga kita mulai segala sesuatu juga menggunakan bismillah. Kemudian bagian kedua sebelum kita sambung, ma'rifatun min bismillah. Kita harus mengenal dulu apa itu bismillah. Kenapa dia begitu penting saat kita melakukan segala sesuatu? Jadi orangnya kita buat bismillah dulu. Ada? Ustaz tanya, bismillah berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Bismillah disebutkan 114 kali dalam Al-Quran, 113 sebagai pembuka surat, ada 2 kali disebutkan sebagai ayat Al-Quran. Yang disebutkan sebagai ayat yang pertama kan 2 kali tuh, pada surat apa? Al-Fatihah. Betul. Al-Fatihah meyakini dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi serta Hambali, bismillah ayatun minha,
Bismillah merupakan bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Walaisa min madahibi malikiyah, dan mazhab Maliki tidak menganggap Bismillah sebagai ayat dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita nanti umpamanya ke Maroko atau ke sebagian satu negara, satu daerah di Iran, kita tidak akan mendengar imam membaca Bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka memang tidak sir, tidak pula jahar, memang tidak membaca Bismillah. Itu karena mereka adalah bermazhab Malikiyah, mazhabnya Maliki. Itu diajarkan oleh guru kami Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Al-Makki. Jadi Maliki tidak meyakini Bismillah ayat Fatihah. Itu yang pertama, karena kita mazhab Syafi'i. Bismillah tertulis pertama sebagai ayat, yaitu pada surat Al-Fatihah dengan kalimat lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tertulis yang kedua yang juga sebagai ayat, surat apa? An-Namlu, ya, An-Namlu. Waktu peristiwa Nabi Allah Sulaiman berkirim surat cinta kepada Ratu Bal dengan kalimat wa annahu min Sulaiman wa annahu bi bismillahirrahmanirrahim. Itu yang disebut kedua. Ayat berapa, ingat? Udah dua berarti. Oke, nanti cari. Udah, yang ketiga dia disebut cuma dengan kalimat Bismillah, tidak disebut dengan kalimat lengkap. Dalam surat Hud ayat 41, peristiwa Nabi Allah Nuh waktu menaiki bahtera. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ingat? Majriha kalimatnya kan? Majri dalam kaidah qiraah sab'ah itu disebut imalah. Kita cuma satu. Karena kita qiraah hafaz, imalahnya cuma satu pada penyebutan majriha. Tapi kalau kita dalam qiraat kumbul, itu imalahnya banyak. Kalimat yang diawali fathatain pada penghujung kalimat, maka sebelumnya semua dibaca imalah. Di atas namanya fathah, di bawah namanya kas, di tengah-tengah namanya imalah. Wasyamsi wa duhiha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Jallaha bukan julaiha. Ya, itu kalau kita di qiraat kumbul. Ma'rifah pertama kita tahu penyebutan bismillah. Di semua awal surat tertulis kecuali surat At-Taubah. Sudah. Kemudian ma'rifah bimakna, mengenal akan makna dari Al-Fatihah, dari surat, dari kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sepakati jumlah ayat dalam Al-Quran ada berapa? Yang bilang 6.666 ayat itu korban media karena tidak pernah menghitung sendiri. Kalau dihitung dia nggak sampai. Jadi itu tertiadakan. Coba hitung sendiri. Udah, hitung sendiri nanti ya. Ya kan kita udah hijrah, hitung sendiri. Jumlah ayat dalam surat, dalam semua ayat yang ada dalam Al-Quran, nah hitung sendiri, terbentuk dari 77.934 kalimat. Jumlah kalimat dalam Al-Quran 77.934 kalimat. Udah. Termaktub dalam 114 surat. Disepakati oleh semua mufassir
semua ayat yang ada dalam Al-Quran itu disimpulkan oleh Allah dalam satu surat bernama Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab atau Ummul Quran. Kesimpulan kesemua ayat Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatih, sehingga dia disebut Ummul Quran. Kemudian semua ayat yang jadi kesimpulan dari keseluruhan Quran yang ada pada Al-Fatihah itu disimpulkan oleh Allah pada satu ayat yang disebut Bismillah. Itu kesimpulan para ulama saat menyampaikan. Sudah, Bismillah. Lalu kalimat yang ingin Allah sampaikan, nama tafsirnya Mafatihul Ghaib, nama pengarangnya Syekh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, atau disebut juga dengan istilah Tafsir Al-Kabir Minal Qur'anil Azim, 16 jilid 35 juzuk. Pada muqaddimah surat Al-Fatihah beliau berkata, Allah menjelaskan tentang azab pada hampir sebagian besar ayat yang ada dalam Quran. Azab kepada umat Nabi Musa, azab kepada Raja Namrus, azab kepada semua umat-umat masa lalu. Ada nggak diceritakan Allah? Ada. Allah menceritakan siksa yang diberikan kepada umat-umat masa lalu. Tetapi sampai di era baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ingin menekankan Muhammad di masa lalu. Semua umat yang ingkar kugulung habis Muhammad. Di masa lalu, semua yang tak beriman kepadaku Muhammad, ku azab Muhammad. Tapi di masamu Muhammad, ingat kesimpulan yang kuberikan. Semua yang kuceritakan dalam Quran, untukmu Muhammad, kesimpulannya cuma satu. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Jadi sebesar apapun dosa kita, ingat Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Dengan demikian jiwa roja kita kembali mengharapkan rahmat rahimnya Allah itu selalu terbuka. Kenapa demikian? Karena Allah ingin mengedepankan kesimpulan dari semua ayat. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Makanya ada ulama yang cuma baca bismillah jadi wali loh. Bukan wali santri ya, waliullah, bukan wali murid, bukan wali kelas juga bagi yang guru. Bayangkan itu, cuma karena baca bismillah dia jadi wali. Satu, sehingga bismillah itu merupakan sesuatu yang jangan sampai tidak kita lakukan di kesehari-harian kita dalam melakukan segala perbuatan, agar berkahnya tersambung kepada Allah, agar berkahnya sampai ke kita.